Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang terhormat, Kaprodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Kustiana Arisanti MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sugianto MPDI. Yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Al-Mukarram Ustadz Nur Amin MPD. Perkenalkan, nama saya Afifatul Rizkiyah dengan nomor induk mahasiswa 221201017463. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan prodi PAI Fakultas Tarbiyah, dan pada saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir saya berupa proposal skripsi. Baik, izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Komik Strip sebagai media rekonstruksi pengalaman wudhu remaja di MTS Nuril Anwar, Probolinggo. Latar belakang dari skripsi penelitian saya ini, yakni pendidikan agama Islam di Indonesia khususnya di tingkat madrasah tsanawiyah memegang peran sentral dalam pembentukan karakter generasi muda sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Materi toharoh terutama wudhu tidak hanya diajarkan sebagai ritual fisik, melainkan sebagai proses spiritual yang menumbuhkan disiplin kesadaran diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa remaja MTS, termasuk di MTS Nuril Anwar, masih melakukan wudhu secara asal-asalan, tidak sesuai dengan rukun dan sunnah yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Nah, di era digital saat ini, remaja lebih responsif terhadap konten visual dan interaktif dibandingkan pendekatan tradisional. Media seperti komik strip terbukti efektif meningkatkan motivasi, pemahaman, rekonstruksi, pengalaman belajar karena menggabungkan narasi menarik, gambar yang relatable, serta simulasi langkah praktis secara menghibur. Dalam penelitian ini, terdapat novelty penelitian, yakni satu berupa gap, dua berupa novelty. Di sini, gap dari penelitian ini adalah minimnya media interaktif khusus wudhu untuk remaja MTS meskipun masalah praktik salah umum terjadi. Jadi, dari gap tersebut muncul dua hal, yakni yang pertama, kurangnya minat belajar dan metode pengajaran konvensional membuat siswa MTS kesulitan memahami dan mempraktikkan wudhu dengan benar. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan budaya lokal juga mempengaruhi pemahaman siswa tentang wudhu. Dan novelty dari penelitian ini adalah pengembangan komik strip yang diarahkan untuk merekonstruksi pengalaman wudhu di konteks spesifik MTS Nuril Anwar, Probolinggo sebagai inovasi media dakwah digital yang adaptif bagi generasi muda. Dari novelty penelitian ini muncul dua hal. Yang pertama, penggunaan komik strip sebagai media rekonstruksi pengalaman wudhu remaja di MTS Nuril Anwar, Probolinggo yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik toharoh siswa. Yang kedua, integrasi teknologi digital dengan komik strip untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan efektif. Dan dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses penggunaan komik strip sebagai media rekonstruksi pengalaman wudhu remaja MTS Nuril Anwar, Probolinggo. Yang kedua,
Bagaimana model pembelajaran komik strip sebagai media rekonstruksi efektif dalam meningkatkan pengalaman wudhu remaja MTS Nurul Anwar Probolinggo? Dan dalam penelitian ini terdapat 2 tujuan penelitian. Nomor 1, menguraikan dan mendeskripsikan proses penggunaan komik strip sebagai media rekonstruksi pengalaman wudhu pada remaja MTS Nurul Anwar Probolinggo. Yang kedua, mengembangkan dan menguji model pembelajaran komik strip sebagai media rekonstruksi yang efektif dalam meningkatkan pengalaman wudhu remaja MTS Nurul Anwar Probolinggo. Berikut merupakan kajian penelitian terdahulu. Yang nomor 1 adalah pengembangan media komik strip. Peneliti Muhammad Dihyah 2021 pasca sarjana, dan seterusnya. Dari kajian teori ini, terdapat beberapa hal. Yang nomor 1 adalah komik strip. Komik secara etimologi berasal dari kata komik yang secara semantik berarti lucu atau lelucon. Pada awalnya, komik memang ditujukan untuk membuat gambar-gambar yang menceritakan secara semiotik maupun secara hermeneutics tentang hal-hal yang lucu. 2. Media rekonstruksi. Media berasal dari bahasa Yunani, yakni medium yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Rekonstruksi secara umum berasal dari kata re, artinya kembali, konstruksi artinya susunan atau pembangunan. Sehingga secara harfiah berarti membangun kembali, menyusun ulang, atau mengembalikan ke bentuk semula dengan tujuan memperbaiki, menyempurnakan, atau mengorganisir ulang sesuatu. Berikut merupakan kerangka konseptual. Jadi, remaja MTS Nurul Anwar di sini terdapat beberapa siswa dan siswi. Mereka menggunakan komik strip sebagai media rekonstruksi untuk memahami ulang mengenai pengalaman wudhu remaja. Dan dari rekonstruksi pengalaman kami mengambil pendapat dari John Dewey yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu merupakan continuous reconstruction of experience. Jadi menyusun ulang sebuah pengalaman itu berarti menambah makna, menambah sebuah pengetahuan yang mana hal tersebut akan mengarahkan kepada masa depan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian studi kasus, di mana pendekatan penelitian studi kasus ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks aslinya. Studi kasus dapat bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebagaimana adanya explanatory yang menjelaskan hubungan sebab akibat dalam kasus tertentu, atau eksploratif yang bertujuan mengidentifikasi fenomena baru yang belum banyak diteliti. Yang kedua adalah sumber data penelitian. Ada 2 macam, yakni A. primer, meliputi wawancara dan observasi, B. sekunder, meliputi foto dan audio visual. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yang ketiga. Di sini meliputi 2 hal, yakni yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah observasi, yang ketiga dokumentasi. Dan yang keempat, teknik analisis data. Ini meliputi 3 hal, yakni A. kondensasi data, B. penyajian data, C. penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah pengecekan keabsahan temuan. Meliputi 4 hal, A. kredibilitas, B. transferabilitas, C. dependabilitas, D. konfirmabilitas. Demikian presentasi seminar proposal skripsi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.